Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita beribadah online di rumah kita masing-masing. Kita percaya walaupun tidak beribadah di gereja, tapi di rumah kita percaya Tuhan Yesus hadir mengurapi setiap hati kita, yang akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Seperti kita akan mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Jalannya ibadah kita dari awal, tengah, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha kudus, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami Tuhan, memberikan roh sukacita buat kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan bertahtalah di atas puji-pujian akan kami naikkan pada pagi hari ini. Kami percaya Kau yang akan memberikan roh sukacita buat kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal tangan hingga pada akhirnya jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita percaya kasih Tuhan, setia Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur pada saat pagi hari ini masih boleh beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Kita mau angkat pujian. Kita bersyukur Bapa karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
akan sabda-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam diri kami Tuhan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Karena dengan iman Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya dan kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Baik, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom buat sidang jemaat. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Allah. Pada pagi hari ini, setelah kita menaikkan puji-pujian, kita percaya bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya sesuai dengan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini, pagi ini khususnya kami masih bisa beribadah kepadamu bersama-sama secara serentak di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Dan saat ini kami boleh menaikkan puji-pujian untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Dan tiba saatnya kami akan belajar kembali dari kebenaran firman-Mu yang menjadikan roti kehidupan buat kami sehingga kami boleh sehat kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin. Baik, tak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara kita yang bulan ini melaksanakan ibadah puasa. Kiranya Allah memberikan kekuatan sampai dengan selesainya bulan puasa. Baik, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mengambil tema iman yang hidup. Sekali lagi, iman yang hidup. Nah, kita membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima yang mengatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang iman, memang tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan segala-galanya. Karena iman itu tidak kelihatan. Tetapi saudara-saudara, iman bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata kita, hidup sehari-hari kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang hidup, saudara-saudara. Ayat yang sudah kita baca tadi tidak mengajarkan kita untuk memiliki iman yang pasif,
untuk memiliki iman yang bermalas-malasan dalam kita percaya Tuhan. Tetapi kita diajak untuk sebaliknya. Kita memiliki iman yang hidup. Hidup artinya aktif, kreatif, dan berjalan terus untuk maju dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman dapat menggerakkan hati Allah untuk berbelas kasihan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan iman yang hidup. Karena iman itu tidak kelihatan, Allah tidak kelihatan. Saudara-saudara, itu diperlukan iman yang betul-betul. Sehingga bisa menggerakkan hati Allah untuk menolong kita. Dalam hidup ini ada bagian manusia, bagian kita yang bisa kita kerjakan. Tetapi juga ada bagian Allah yang kita tidak bisa kerjakan, yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan di sana bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ini adalah bagian Allah, tetapi juga ada bagian manusia. Yang tersembunyi itu bagian Tuhan. Tetapi yang dinyatakan bagian kita, turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus, maka kita dituntut untuk mengembangkan iman kita menjadi iman yang hidup, bukan iman yang statis, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya pengalaman dari seorang ibu yang namanya Ibu Hana, dia pernah mengalami pergumulan hidup. Bagaimana dia belum diberikan keturunan. Dan waktu itu menjadi bahan ejekan. Nah, itu menjadi beban yang berat untuk Ibu Hana, tetapi dia mempunyai iman yang hidup, iman yang betul-betul dia percaya Allah akan menolong dia, Allah akan memberkati dia, Allah memampukan dia tepat pada waktunya. Nah, oleh sebab itu dalam pengalaman Ibu Hana, dalam puji-pujian dan doanya kepada Tuhan, ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, dia mengatakan begini, Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Pujian dan doa Ibu Hana ini dituliskan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai dengan ke-8. Karena itu Yesus juga memberikan prinsip hidup bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita itu sangat terbatas. Dalam hidup ini ada yang mampu kita kerjakan sekali lagi, tetapi juga ada yang tidak mampu kita kerjakan, saudara-saudara. Nah, ketika kita mampu mengerjakan, maka Allah akan mendampingi kita dan menopang kita sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan kita. Tetapi di saat kita tidak mampu mengerjakan itu, maka ada banyak bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil alih bagian itu dan Dia mengerjakan untuk kita. Saudara-saudara, dengan segala cara yang Allah miliki, dan itu yang disebut dengan mujizat. Saya teringat satu ayat
atau 2 ayat di dalam Lukas 1 ayat 37 dan Kejadian 18 ayat 14. Di sana dikatakan secara singkat, bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, disinilah saudara-saudara diperlukan iman yang hidup bagi kita yang hidup di dalam dunia ini, dan kita harus memiliki iman yang aktif, iman yang kreatif, iman yang bergerak maju terus supaya Allah bekerja, berkarya dalam hidup kita. Dia berbelas kasihan kepada kita ketika kita mengalami kesukaran, kesulitan, pergumulan, tantangan hidup ini. Karena itu marilah kita ikuti beberapa hal yang diajarkan kepada kita tentang menyerahkan hidup dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima tadi. Sekali lagi, tentang menyerahkan hidup kepada Allah dan percaya atau beriman kepada Dia secara aktif, secara kreatif, dan maju terus. Baik, mari saya ajak jemaat untuk menelusuri ya beberapa ayat dari kitab Mazmur 37 tadi. Yang pertama ada di ayat yang ke-7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini yang pertama. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini bukan pasif, tetapi ini menunjukkan sikap yang aktif. Sikap hidup ini di pemandangan Yesus nilainya lebih utama dibanding dengan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Bapak Ibu bisa membaca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 kisah Maria dan Marta ketika Yesus datang ke rumah mereka, maka ada 2 sikap, 2 tindakan, 2 perbuatan yang berbeda. Walaupun kedua-duanya menyambut Yesus. Marta sibuk dengan kesibukan, mempersiapkan kedatangan Yesus dengan sibuk di dapur, katakan begitu. Tetapi Maria justru dia duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus berbicara. Lalu Marta mulai protes kepada Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, kenapa engkau mengkhawatirkan dirimu, menyibukkan dirimu dengan hal-hal ini? Maria telah mengambil bagian yang lebih baik. Saudara-saudara, jadi berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia, itu aktif, sesuatu yang luar biasa. Yang bagian kedua, bagaimana iman itu hidup, ditunjukkan dalam ayat yang ke-31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Di samping dia duduk diam di kaki Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tetapi dia menyimpan Taurat Allah di dalam hatinya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan bahwa ada perbedaan ketika orang percaya memiliki iman yang aktif, yang kreatif, yang bergerak maju dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dan ketika menyimpan, merenungkan firman Allah dalam hatinya, siang dan malam, saudara-saudara, di sana dituliskan bahwa orang itu mengalami kesuksesan dalam hidup. Diibaratkan pohon yang ditanam di tepi aliran air dan berbuah terus pada musimnya. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga dituliskan dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 37 tadi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Tetapi kalau rendah hati itu tidak sombong. Dan dibarengi dengan hati yang gembira. Saudara-saudara, orang-orang yang beriman kalau menghadapi masalah dalam hidup, maka nomor 1 dia harus membangun hubungan dengan Tuhan. Nomor 1. Setelah itu tidak apa-apa. Kalau misalnya sakit, misalnya dia minum obat, nggak apa-apa. Tetapi nomor 1 adalah dia harus datang kepada Tuhan.
Saudara-saudara, Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, maka ciri gereja, ciri umat Tuhan, ciri jemaat Tuhan itu adalah menyanyi. Ya, jadi susah senang menyanyi. Nah, memuji Tuhan itu menunjukkan hati yang gembira, sikap yang gembira di hadapan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan itu adalah tindakan orang-orang yang beriman. Yang keempat, saudara-saudara, iman yang hidup, yang kreatif, aktif, bergerak terus maju. Saudara-saudara, dituliskan dalam ayat yang ke-16, lebih baik yang sedikit pada orang benar. Bukan berarti kalau percaya Tuhan itu semua berlimpah. Ya, saya tidak mengkhotbahkan mengenai teologi kemakmuran. Tetapi pengajaran Alkitab itu seimbang. Ada berkat satu sisi, tetapi satu sisi ada juga kesulitan, kesukaran. Tetapi yang menjadi masalah adalah iman kita harus tetap kuat. Iman kita harus tetap hidup, tetap bergerak. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih hidup lagi. Nah, jadi kalaupun berkatnya sedikit, saudara-saudara, kita bersyukur. Ya, bersyukur dengan sedikit yang ada, tetapi benar. Diperoleh dengan cara yang benar. Yang kelima, dari ayat yang ke-27 dari Mazmur 37, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ini memang sulit, ya. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Semua orang pasti setuju. Sekali lagi, kita memilih yang baik, menjauhi yang jahat. Nah, bagaimana kalau ada kesulitan dalam memilih, saudara-saudara? Maka Tuhan Yesus memberikan prinsip di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya ambil bagian A, di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita akan dimampukan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh kebenaran itu dituntun untuk kita bisa memilih yang baik. Tetapi iblis selalu mempengaruhi manusia untuk memilih yang tidak baik. Sehingga dalam hati kita terjadi apa yang disebut dengan pergumulan, pergolakan antara mau memilih yang baik dan memilih yang jahat. Tetapi pagi ini kita bersyukur, saudara-saudara, dalam Mazmur kita diajarkan kalau kita percaya Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa berkarya, dia mengambil tindakan dalam hidup kita, memberkati kita, maka jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang ke-6 dituliskan dari Mazmur 37 itu ayat yang ke-7b sampai 8a, demikian. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saya tidak akan mengajak saudara-saudara sidang jemaat belajar tentang marah. Mungkin waktu lain kali ya. Saudara-saudara, tetapi kita ambil dari satu sisi, kalau kita memiliki iman yang hidup, maka kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Kalau kita melihat orang lain berhasil, saudara-saudara, ya mungkin ada orang lain yang berhasil, kita nggak boleh marah. Kita tidak boleh iri, saudara-saudara. Tetapi kita harus mencari dengan iman kita, percaya Tuhan itu, bagaimana supaya kita pun bisa seperti saudara-saudara kita. Nah, kita harus berhenti marah. Berhenti itu berarti kita aktif. Bagaimana kita bisa berhenti marah? Kalau boleh saya mengutip dari Efesus pasal yang keempat, saudara-saudara, ayat yang ke-26 itu, boleh marah, tetapi marah itu terbatas. Tidak boleh sampai kemudian matahari terbenam.
Nah, ada bagian Alkitab yang lain, kalau engkau marah, engkau duduk saja di tempat tidur. Diam di situ, berkata-kata dalam hatimu, gitu ya. Saudara-saudara, karena kemarahan itu biasanya meluap-luap kalau tidak bisa dikendalikan dan dampaknya mungkin orang lain, saudara-saudara. Jadi kita belajar untuk mengerem, mengendalikan amarah kita. Yang terakhir, saudara-saudara, iman yang hidup melalui kitab Mazmur 37, saudara-saudara, ada di ayat yang ke-37 dikatakan begini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ada banyak orang bagaimana memiliki masa depan yang baik. Ya, dan semua orang yang sehat, normal dalam hidup sehari-hari pasti pengen seperti itu. Membangun masa depan yang baik. Nah, hari ini kita diberikan prinsip oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan iman percaya kita menjadi iman yang hidup. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, saudara-saudara. Maka kita harus hidup dengan tulus. Tulus itu apa adanya. Tulus itu tidak ada udang di balik batu. Istilah umumnya begitu. Nah, tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi. Saudara-saudara, tulus apa adanya. Ya. Dan jujur. Nah, ini gandeng nih, ya, menyatu, satu paket. Tulus, jujur. Saudara-saudara, ini memang sulit ya. Tetapi itulah prinsip Alkitab yang diajarkan kepada kita. Karena Alkitab itu adalah kompas kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, kita ini belajar dan belajar terus untuk mengembangkan iman percaya kita. Nah, yang berikutnya adalah paket dari tulus dan jujur itu adalah suka damai. Bagaimana kalau tidak ada damai bisa maju? Bagaimana kalau tidak ada damai, tidak tenang, saudara-saudara bisa membangun yang kita cita-citakan? Tidak bisa. Maka masa depan itu ada, kata firman Tuhan, kalau umatnya itu hidup dengan jujur, hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama, dan hidup dengan damai, menyukai damai, saudara-saudara. Nah, hal-hal yang kita pelajari tadi menunjukkan kepada kita bagaimana iman yang hidup itu bisa dikerjakan tiap-tiap hari. Karena ini secara umum, saudara-saudara, pasti kita sudah pernah mengerjakan. Tetapi firman Allah terus tiap-tiap hari mengingatkan kepada kita. Sehingga iman kita mampu menggerakkan hati Allah untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita, saudara dan saya, saudara-saudara, belajar memaksimalkan iman kita kepada Allah. Supaya kita merasakan pertolongannya. Allah itu ajaib, Allah itu dahsyat, saudara-saudara. Dan Allah mampu menolong kita dengan segala cara Dia. Apalagi sudah kurang lebih 2 bulan ini ya. 2 bulan ini kita lebih banyak tinggal di rumah. Sekarang ada PSBB, saudara-saudara. Dan ada banyak waktu. Walaupun saya bertanya kepada beberapa saudara, enak enggak begini terus? Sama jawabannya dengan saya sama. Enggak enak di rumah terus gitu ya. Karena memang orang hidup itu bergerak terus, ibaratnya begitu. Dan iman kita juga harus begitu, kreatif, gerak terus. Nah, karena itu gunakan dengan baik. Yang diizinkan Tuhan akhir-akhir ini, masih belum selesai ya, COVID-19. Saudara-saudara, di rumah banyak waktu. Nah, bagi jemaat Tuhan, saya sudah mengirimkan setiap minggu, dari hari Senin sampai Sabtu, bagaimana membaca, menikmati mana surgawi firman Allah, supaya iman kita bertumbuh, tidak statis, bergerak terus. Nah, mohon itu diikuti, tiap pagi bisa dinikmati, dibaca, supaya iman kita tetap terbangunkan, saudara-saudara.
Nah, kita gunakan waktu itu untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah. Banyak waktu yang kita bisa kreatifkan dalam iman kita. Ya, berdoalah untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang mau mendoakan kita, saudara-saudara? Nomor satu harus kita. Baru kita akan didoakan orang lain juga. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa terus untuk bangsa dan negara kita agar cepat bangsa dan negara kita terbebas dari COVID-19 dan Tuhan dimuliakan. Kita merasakan akan dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Dengan imanku kuhadapi semua, dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku kuhadapi semua, dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu, dengan imanku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah belajar dari firman-Mu yang menuntun membimbing kami hari ini khususnya. Bagaimana kami harus mengembangkan iman percaya kami kepada Engkau Allah Sang Pencipta langit bumi laut segala isinya. Hidup kami yang Kau ciptakan sangat terbatas oleh karena kami orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur dengan kedatangan-Mu ya Yesus ke dalam dunia. Dengan kematian-Mu Engkau telah menebus dosa kami, mengampuni kami, melayakkan kami dengan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, dan kenaikan-Mu ke surga yang menjamin kehidupan kekal kami. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena itu tambahkan iman percaya kami tiap-tiap hari, supaya kami memiliki pengalaman akan karya-karya Tuhan, akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang kami dapat rasakan, akan hadirat-Mu di dalam doa-doa kami. Terima kasih karena itu. Berkatilah saudara-saudara kami, kalau sampai saat ini masih mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mungkin pergumulan ekonomi mereka, pergumulan keluarga mereka, pergumulan kesehatan mereka, pergumulan pekerjaan mereka, dan pergumulan masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan mengambil alih bagi kami yang tidak mampu menyelesaikan, sehingga kami duduk diam menantikan Engkau berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tiada henti-hentinya berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan yang kami cintai ini, di mana Engkau berkenan untuk kami, ya Tuhan, menjadi satu warga negara Indonesia yang begitu beraneka ragam budaya dan kepercayaan iman. Engkau memberkati, ya Tuhan, yang terus menjadi pergumulan kami sampai saat ini, yaitu Tuhan pergumulan khusus untuk virus COVID-19,
Tuhan, secara manusia mungkin kami merasa takut karena kami tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tetapi kami lebih percaya kepadamu karena Engkau pun tidak kasat mata, tetapi karyamu luar biasa yang kami rasakan. Karena itu kami mempercayakan, ya Tuhan, untuk mengatasi adanya pergumulan kami bersama dalam nama Yesus. Engkau mampu menyingkirkan, Engkau mampu menghalaukan, Engkau mampu menghancurkan sampai tepat waktunya bangsa dan negara kami bebas dari COVID-19. Kami kembali boleh beraktivitas, ya Tuhan, seperti sedia kala. Kami boleh bersuka cita dengan hati yang bergembira sehingga kami tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang senang memberkati umatnya yang mengasihi Dia. Berkatilah kami, ya Tuhan, dan tolonglah lindungilah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Arahkan wajah-Mu kepada kami dan berikan kami damai sejahtera. Karena itu biarlah Engkau yang memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, masa depan kami, cita-cita kami, pergumulan kami, dan masuk keluarnya kami dari pintu rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali selama-lamanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.